Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Gus Huda. Kalau melihat banyak yang mengatakan ini pergerakannya PKB sangat terbatas. Bahkan lebih besar kemungkinan untuk bergabung bersama Kim Plus di Pilkada Jakarta dibandingkan akhirnya mengusung Anies. Ya, kita lihat saja di akhir nanti apakah bareng Bang Ciko atau tidak, ya kita lihat nanti sebelum tanggal 29 Agustus. Kita dipaksa nunggu seperti oleh Gus Huda. Kang Ujang, apakah kemudian guncangan politik yang sekarang sedang terjadi di PKB ini akan sangat berpengaruh dalam hal keputusan nanti di Pilkada misalnya? Ya, bisa jadi ya. Kemarin saya diundang oleh fraksi PKB MPR ya, bicara soal kata wilayah kewenangan PBNU dan PKB. Dan menarik karena bagi saya ada irisan. Ada irisan bagaimana konflik ini, konflik yang lama muncul kembali, yang sejatinya, mohon maaf, PBNU kan ingin merebut kepemimpinan dari Caimin. Ini kan momentumnya ada gitu. Apalagi akan muhtamar. Tetapi saya melihat ya dalam tanda petik yang lebih halus bahasa saya gitu ya. Ini kan titik rawan bagi Caimin untuk mempertahankan PKB ya dengan seutuh-utuhnya. Saya percaya Caimin itu adalah berhasil dalam konteks menaikkan suara PKB ya dari setiap pemilu itu ada. Dalam konteks itu ya Caimin adalah tokoh yang sangat lincah ya ketika dalam konteks melakukan manuver politik. Tetapi memang ada kejadian bagaimana Golkar dibegitukan gitu. Ini kan titik-titik rawan di mana PKB juga harus hati-hati. Gimana kan? Gitu kan ya ibaratnya ya bukan hanya digoyang Golkar ya langsung colek-colek aja nih Mas. Ya dicolek Mas Yuda. Bahkan bagi saya ya kudeta halus lah kalau bahasa saya begitu. Ya faktanya kan seperti itu. Berarti maksudnya dalam arti bisa terjadi di partai lain? Ya bisa terjadi di partai lain. Dalam konteks itu saya melihat ya ada titik aman dan rawan. Tetapi saya melihat ada keberanian dari PKB. Bagaimana misalkan di Jawa Barat Bang Saiful Huda sendiri ya bagaimana memasangkan ya PDIP dengan PKB itu sesuatu yang bagus saja. Tetapi di wilayah lain di Sumut gitu ya, di Banten ya apa namanya nanti di Jawa Tengah mungkin di daerah lain PKB juga ikut koalisi Indonesia Maju. Nah saya meyakini ya dalam konteks daerah khusus Jakarta ini saya meyakini gitu ya ini analisa saya yang tentu subjektif kelihatannya arah-arah dukungan PKB lebih nyaman ya kepada Kim atau makanya disebut Kim Tapi Plus begitu. Kang Ujang melihat ada indikasi memang benar ini Anies dijegal, kemudian bukan PDIP tadi bahasanya rakyat yang ditinggal begitu, ada orkestrasi ke situ atau gimana? Saya kalau nggak salah minggu lalu di tempat ini juga saya katakan, saya bilang konstruksinya kan begini. Nasdem bagaimana ketika sudah mengumumkan ya mendukung Anies di DPP. Lalu berapa hari kemudian Sahroni mengatakan belum tentu mendukung. Dan sekarang kejadian tidak mendukung. Clear ya kan. PKS ya kan yang tadinya memaketkan kan. Lalu manuver. Habis tengah waktu. Saya katakan di tempat ini juga, ya di kursi ini juga, saya katakan ada pembenaran untuk tidak mengusung Anies. Apa? Karena ada istilah tenggat waktu yang 4 Agustus. Sehingga tadi ada argumen pembenaran untuk tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu bisa, dan dalam konteks itu saya melihat PKS akan masuk ke Kim Plus. Ya termasuk PKB. Jadi saya meyakini PKB tadi lebih nyaman, lebih enak dalam konteks. Jadi berapa persen dari Kang Ujang kira-kira Anies tidak akan berlaga di Jakarta? Saya yakin tidak, karena saya melihat menganalisa ketika Ridwan Kamil yang tadinya di Jawa Barat digeser katakan kalau jadi ya di apa namanya di DKJ itu kan persyaratannya yang penting tidak ada Anies. Kan itu salah satunya kan begitu. Karena Anies dianggap kuat, dianggap punya potensi menang, elektabilitasnya juga tinggi, ya kan maka agak kesulitan gua untuk tokoh-tokoh melawan Anies Baswedan. Oleh karena itu ya syarat itu yang muncul begitu loh. Berani kalau tidak ada Anies. Iya. Jadi saya meyakini dalam konteks itu ya skemanya adalah skema melawan kota kosong. Bicara masalah berani, PDIP bisa dibilang sebagai salah satu partai yang paling berani saat ini. Ketua umumnya tidak mau tunduk nih sama kekuasaan lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi masih belum berani untuk mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Anies misalnya. Karena kemarin tunggu-tunggu nih untuk pengumumannya untuk kepala daerah, ternyata tidak keluar nih. Kenapa Bang? Kenapa tidak lebih berani aja di awal supaya kemudian memancing rekan partai lain untuk kemudian ikut mendukung? Ya itu menjadi pertimbangan juga salah satunya Pak Anies tentu. Tapi itu bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utamanya bagi kami adalah kami ingin mengusung kader dari internal. Karena tentu PDI Perjuangan ini kan eksistensinya di DKI Jakarta ini sudah teruji, terbukti dari hasil-hasil pemilu ya. Kalau nggak di nomor 1, di nomor 2 gitu. Kemarin yang terakhir di urutan kedua. Nah kemudian di internal sendiri
kami juga kerepotan dalam tanda kutip untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik kan gitu. Ada Pak Ahok, kalau kita bicara soal majukan sebagai calon gubernur, ada Pak Ahok yang hanya bisa maju sebagai calon gubernur karena terbentur aturan kalau mau maju sebagai calon wakil gubernur. Tapi sebagai calon wakil gubernur cukup banyak, ada Pak Jarot, ada Bang Rano Karno yang sekarang namanya banyak digadang-gadang juga nih. Saya lihat juga ada beberapa relawan-relawan Anies Baswedan yang menginginkan ya memasangkan Anies dengan Bang Rano. Kemudian juga ada Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD yang kemudian mungkin elektabilitasnya tidak terlalu tinggi tapi pemahamannya soal Jakarta nggak bisa diragukan gitu, 2 periode sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi hal-hal seperti ini yang juga merepotkan kami, dan kami tadi seperti disampaikan oleh Mas Saiful Huda, itu kata kuncinya adalah kita tunggu nanti tanggal 29. Bukan 19, bukan 20, bukan 21. Jadi buying time-nya masih panjang. Dan ini memang terlihat pendek, tapi sesungguhnya panjang. Karena kita tahu sendiri, banyak kejadian-kejadian ketika semua seakan-akan sudah berkomitmen untuk mendukung salah satu paslon, kemudian tidak ikut mendaftarkan ke KPU. Ya kan, ini terjadi di pilkada manapun. Dan bisa saja terjadi di Jakarta, gitu juga nggak tahu. Karena namanya juga sedang negosiasi mungkin untuk hal-hal yang dianggap lebih besar ya kan, yang terkait dengan kebutuhan ekonomi maupun politik dari partai-partai politik ya kan, atau tadi kebutuhan-kebutuhan untuk tidak digergaji ya kan. Ini sangat menarik, tapi saya meyakini ya kalau kita bicara soal PKB ini partai yang kuat komitmennya terhadap kebangsaan, kuat terhadap kemajuan demokrasi kita, apalagi isinya banyak kiai-kiai ya kan, nggak mungkin orang pesantren ini nggak mungkin takut sama orang yang bukan orang-orang agamis ya kan, untuk diancam-ancam ya kan. Jadi saya meyakini PKB akan mengambil keputusan yang tepat. Gimana Gus Huda tanggapannya nih? Bang Ciko udah bilang nih bahwa PKB sih nampaknya juga inilah maksudnya istiqomah lah. Ya kita lihat, jadi saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas secara proses politik DPW DKI Jakarta sudah mengusulkan sosok satu nama, tinggal kita tunggu keputusan dari Pilkada DPP. Tapi kami bisa pastikan keputusan ini the last minute menuju 29 Agustus. Oke, sebentar saya mau ke Bang Ciko. Kalau melihat jawaban PKB ini nampaknya bukan 50-50 lagi begitu ya. Kayaknya nggak ada sinyalemen positif. Tapi kalau dari Bang Ciko, kalau memang nanti PDIP tidak ada teman untuk berjuang di Pilkada Jakarta, mungkin nggak kampanyenya ke kota kosong? Kita lihat nanti aja, kita nggak mau berandai-andai. Tapi kalau saya sih orangnya positive thinking ya. Apa yang saya dengar dari Mas Huda tadi berbeda mungkin sama yang Rati dengar. Buat saya itu adalah positivisme. Masih ada peluang gitu ya? Masih ada peluang, masih ada optimisme lah bahwa kita akan bersama-sama nanti. Dan karena kita bersama-sama di beberapa daerah. Baru-baru ini kan di Jawa Barat juga kita tergantung dirayu-rayunya gimana ya PDIP ya. Gus Huda main aman statementnya, tapi kemudian digoda terus sama Bang Ciko. Nanti saya minta tanggapan lagi ke Kang Ujang lagi. Usai jeda. Di sini apa kabar besok pagi?